Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, kita kembali lagi ya sama Bu Rista. Hari ini Bu Rista akan menjelaskan materi mengenai dokumen yang berkaitan atau dokumen transaksi yang berhubungan dengan kas kecil. Minggu kemarin Bu Rista berhenti sampai dengan jenis-jenis bukti transaksi. Nah, sebelum kita membahas dokumen apa saja yang berhubungan dengan kas kecil, Bu Rista review kembali apa itu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen sah, baik yang dibuat sendiri maupun orang lain, yang digugakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dalam suatu instansi atau unit usaha. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalian biasanya ketika belanja ke toko, seperti itu nanti dapat nota. Nah, nota itu adalah salah satu contoh dari bukti transaksi ya. Dalam mengelola dana kas kecil itu tidak lepas dari adanya transaksi keuangan. Nah, dari transaksi itu akan muncul yang namanya bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksi itu sebagai bukti pertanggungjawaban supaya laporannya apa? Laporannya valid karena ketika ditanya dana ini dari mana? Kok bisa sejumlah 1 juta? Ada buktinya. Ini bukti pengeluarannya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi yang berhubungan dengan kas kecil. Itu apa saja? Yang pertama, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah menerima sejumlah uang untuk keperluan kas kecil. Biasanya pengisian kas kecil biasanya untuk pengisian kas kecil. Bukti penerimaan kas kecil ini dilampirkan juga dengan fotokopi cek apabila pemberian dana kas kecil menggunakan cek. Namun apabila pemberian uangnya itu tunai berarti tidak perlu dilampirkan fotokopi cek. Bentuknya seperti apa bukti kas masuk? Bentuknya seperti ini ya. Form untuk bukti kas masuknya adalah seperti ini. Terdiri dari apa saja? Di dalam bukti kas masuk itu ada apa saja? Ada nomor, ada diterima dari, ada uang sejumlah untuk keperluan, ada apa ini? Nominal, ya ini untuk menulis nominal RP, kemudian disetujui oleh, dibayar oleh, dan diterima oleh. Kemudian nanti di sini ada tanggal keterangan kapan terjadinya transaksi tersebut. Nah, nomor itu diisi untuk nomor urut penerimaan kas. Biasanya kita mulai dari 01. Nah, diberi depannya itu nanti BKK 01. Seperti itu. Maaf, karena ini masuk jadi BKM, bukti kas masuk. Seperti itu. Nanti untuk cara pengisian bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan form pengajuan itu sudah ada di videonya Bu Rista yang satunya. Nanti bisa Bu Rista linkkan ya. Kemudian diterima dari diisi dengan nama bendahara yang menyerahkan uang. Uang sejumlah besarnya itu seberapa? Kemudian untuk keperluan itu diisi dengan urean transaksi yang terjadi ya. Kemudian nominal ini nanti nominalnya berapa? 100.000 ya kita tulis angkanya 100.000. Kemudian diterima oleh itu diisi tanda tangan yang menerima uang, dibayar oleh diisi dengan nama yang menyerahkan uang, disetujui oleh pimpinan. Nanti di sini dikasih keterangan apa? Keterangan kota. Kemudian di sini ada tanggal transaksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah bukti kas keluar, adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil bahwa telah mengeluarkan uang sejumlah
tertentu untuk pembayaran. Nah, bedanya tadi untuk menerima, yang ini untuk ketika ada pengeluaran. Cara pengisiannya itu hampir sama dengan yang tadi bukti kas masuk. Hanya yang perlu diperhatikan itu adalah siapa yang menyerahkan uang, menerima uang, jumlah uangnya, dan untuk keperluan apa uang tersebut dikeluarkan. Dokumen yang ketiga adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Adalah formulir yang digunakan untuk mengajukan pengisian dana kas kecil. Jadi ketika uang di dalam kas kecil itu sudah habis, maka biasanya petugas kas kecil atau administrasi kas kecil itu mengajukan pengisian kembali ya, pengajuan kembali itu menggunakan ini formulir pengajuan dana kas kecil. Nah, formulir ini digunakan pada sistem impres, yaitu pada pembukaan kas kecil sistem dana tetap. Sedangkan dalam sistem fluktuatif tidak menggunakan formulir ini. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya, form pengajuan dana kas kecil ada dana untuk bagian, periode kas kecil, dana awal kas kecil, saldo, kemudian ada keterangan, jumlah, total, disetujui, dibuat oleh, dan ada tanggal. Nah, ini keterangannya untuk apa saja nanti bisa dibaca. Dana untuk bagian diisi dengan nama unit kerja di mana pemegang kas menjadi bagian dari unit tersebut. Misalkan, jadi dana untuk bagian di sini ya. Dana untuk bagian. Nah, kas kecil itu diadakan untuk bagian mana? Misalkan yang minta itu bagian kepegawaian, maka di sini ditulis dana untuk bagian kepegawaian. Atau misalkan untuk bagian humas, berarti nanti ditulis untuk bagian humas. Bagian pemasaran yang ditulis bagian pemasaran. Jadi sesuai ya, sesuai untuk unit mana dana kas kecil tersebut. Periode kas kecil itu waktu penggunaan kas kecilnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Biasanya untuk 1 bulan ya. Jadi dari awal periode kas kecil bulan tersebut sampai akhir periode bulan tersebut. Misalkan untuk bulan Januari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Dana awal kas kecil itu dana awalnya berapa? Misalkan awalnya itu 1 juta ya, kita tulis 1 juta rupiah. Saldo itu adalah sisanya. Ada sisa atau tidak pada bulan tersebut? Kalau ada ya kita tulis, kalau tidak ada kita kosongi atau kita beri tanda strip seperti itu. Nah, keterangan di sini kita tulis apa? Pengisian kembali dana kas kecil seperti itu. Jumlahnya berapa? Kita tulis, totalnya juga sama. Ya. Disetujui oleh siapa? Jelas pimpinan, dibuat oleh pemegang dana kas kecil atau sekretaris ya biasanya. Bukti yang ketiga bukti yang ketiga ada dokumen yang ketiga adalah cek. Nah, kalian sering dengar kata cek ya. Cek itu apa? Cek itu perintah tertulis pemegang rekening pada bank yang ditunjuk supaya membayar sejumlah uang. Nah, apa? Berarti apa? Cek itu surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank agar bank itu membayarkan uang kepada orang yang namanya ada di dalam cek. Misalkan, Bu Rista punya uang di bank Mandiri ya, atau di sini ada contohnya Bank BCA. Bu Rista punya uang 2.700.000.000 rupiah. Nah, Bu Rista mau mencairkan dana ini untuk misalkan untuk Mbak Andin ya. Jadi nanti Bu Rista nulis ceknya sebesar 2.700.000.000 rupiah. Nanti ada namanya keterangannya untuk Mbak Andin seperti itu. Jadi nanti pihak bank tinggal mencairkan ceknya dan Mbak Andin menerima uangnya. Nah, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai. Nota kontan dibuat oleh penjual untuk pembeli, biasanya rangkap 2. Yang asli diberikan ke pembeli,
yang salinannya untuk arsip penjual. Nah, nota kontan itu dijelaskan apa saja di dalamnya. Ada nama barang, banyak barang, harga satuan, jumlah harga satuan dikali banyaknya barang yang dibeli, dan jumlah harga seluruhnya. Nah, nota kontan contohnya seperti ini. Nota kontan biasanya kalian dapat ketika kalian belanja, ya. Kemudian ada faktur. Faktur apa? Faktur adalah surat bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur itu dibuat oleh penjual, diserahkan kepada pembeli bersama dengan barang yang dijual. Faktur itu dibuat rangkap 3. Yang pertama untuk pembeli, yang kedua untuk penjual, dan yang ketiga untuk arsip. Nah, itu kalian harus diingat-ingat. Faktur ada 3 lembar. Lembar pertama untuk pembeli, kedua penjual, dan yang ketiga untuk arsip. Nah, ini keterangannya ya. Ada faktur dari PT Sampel Indonesia. Di situ itu disebut nama atau alamat perusahaan, kemudian ada tanggal, nomor faktur, syarat pengiriman, syarat pembayaran, dijual kepada, kolom nomor, kolom nama barang atau deskripsi, kolom banyaknya, kolom harga satuan, kolom jumlah, kemudian ada nama tanda tangan dan nama tanda tangan pihak pembeli, ya. Yang terakhir adalah kwitansi. Dokumen perdagangan berupa bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang atau pihak penjual kemudian diserahkan kepada pihak yang membayarkan uang sejumlah tersebut. Nah, kwitansi ini biasanya kalian dapat ketika misalkan kalian membayarkan uang pembayaran sekolah. Nah, itu nanti kalian dapat bukti. Buktinya adalah kwitansi. Nah, di sini Bu Rista belum melampirkan contohnya ya. Nanti kalian bisa browsing sendiri atau nanti Bu Rista tambahkan di Teams ya. Nah, dari sini sudah Bu Rista jelaskan semua mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi kas kecil. Ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti ketika ada yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan langsung, bisa di kolom komentar ataupun bisa di chat Teams ataupun chat WA, boleh, silahkan. Selanjutnya ada peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Nah, dalam pengelolaan kas kecil itu membutuhkan berbagai macam peralatan yang sesuai dengan tugas masing-masing peralatan tersebut. Nah, peralatannya itu ada apa saja? Misalkan peralatan tulis ya, adalah tulis pulpen, pensil, seperti itu. Ada penghapus ya, kemudian ada tip X biasanya. Ada binder clip ini ya, kemudian paper clip, kemudian ada pembatas buku seperti itu. Ada gunting juga bisa masuk ya. Nah, ada ordner. Ordner itu apa? Ordner itu tempat dokumen biasanya untuk menyimpan bukti-bukti transaksi. Nah, bentuknya seperti apa ordner? Nah, bentuknya seperti map, tapi kertasnya lebih kaku. Kemudian ada lubangnya, ada pengait lubang. Ya, nanti jadi arsipnya dilubangi seperti itu. Nah, kemudian ada buku kas kecil. Nah, ini buku kas, ya. Biasanya dicatat di situ bisa juga. Atau kalau sekarang mesti pencatatannya setiap perusahaan sudah ada format laporannya. Jadi nanti bisa ditulis sesuai dengan apa yang digunakan di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian ada komputer. Nah, komputer kalian sudah paham ya. Komputer bentuknya seperti apa. Sekarang mungkin sudah beralih ke laptop ya, atau kalau di perusahaan ya masih ada banyak yang menggunakan komputer, tapi kalau pribadi biasanya sudah menggunakan laptop. Kemudian ada printer. Printer seperti apa? Printer. Nah, ini ada printer. Kalian juga sudah bisa menggunakan printer kan? Kemudian perforator. Perforator itu biasanya kalian bilangnya,
pelubang kertas. Nah, jadi perforator itu alat yang digunakan untuk melubangi kertas ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ada stapler. Nah, ini yang kalian biasa sebut dengan staples seperti itu. Nah, seharusnya staples itu adalah isinya, sedangkan stapler itu alatnya. Ini yang namanya stapler. Kalau staples itu yang di dalamnya itu, yang kecil-kecil itu. Kemudian ada guide. Guide itu pembatas ya. Kalian sudah mempelajari ini di pelajaran kearsipan. Kemudian ada kalkulator ya. Bu, apakah peralatan untuk mengelola kas kecil hanya itu? Masih banyak lagi. Tergantung perusahaannya ya, menggunakannya apa saja. Ini hanya contoh beberapa peralatan yang digunakan untuk mengelola kas kecil di dalam perusahaan. Biasanya juga ada rak-rak yang untuk menyimpan bukti transaksi seperti itu. Jadi disesuaikan saja dengan keadaan perusahaan. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Ya, kalau dirasa sudah paham atau belum paham nanti bisa ditanyakan ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, tetap semangat. Jangan bosan untuk belajar ya. Kemudian jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.